Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga berbahagia. Oke, kita awali tahap pelajaran kali ini pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik dengan daring terlebih dahulu, karena mengingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan saya harap walaupun kita pembelajaran dilakukan secara daring, kalian belajar materi secara mandiri, kalian tetap semangat dan mendapatkan ilmu yang maksimal. Oke, untuk memulai materi yang pertama ini, kita akan mempelajari yaitu tentang instalasi tenaga listrik di kawasan. Jadi kita akan mempelajari tentang apa itu instalasi listrik di kawasan, kemudian bagaimana cara kita merencanakannya, kemudian alat dan juga bahan apa saja yang kita butuhkan dalam melakukan instalasi listrik di kawasan, serta nanti kita akan melakukan praktikum pemasangan instalasi listrik di kawasan. Jadi, apa itu instalasi listrik 3 fasa? Instalasi listrik 3 fasa merupakan instalasi listrik yang menggunakan sistem 4 line atau kawat penghantar, di mana terdiri dari 3 line fasa dan 1 line netral. Berdasarkan standarisasi simbol Indonesia, 3 line tersebut diurutkan dengan notasi huruf R, S, dan juga T, dan line netral dengan notasi huruf N. Selain itu, juga dibedakan berdasarkan warna penghantarnya. Berdasarkan kuil tahun 2011, untuk penghantar fasa R menggunakan penghantar berwarna hitam, sedangkan S berwarna coklat, T berwarna abu-abu, dan netral berwarna biru. Lalu, berapa tegangan listrik 3 fasa? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jaringan listrik 3 fasa, tegangan rendah yang diberikan PLN kepada konsumen dengan tegangan antara fasa adalah 380 volt dan antara fasa ke netral adalah 220 volt. Tegangan 3 fasa sering digambarkan dengan 3 buah garis dengan satu ujung saling bertemu, sehingga setiap garis membentuk sudut 120 derajat. Sudut itulah yang disebut sudut perbedaan fasa antara satu fasa dengan fasa lainnya sebesar 120 derajat. Seperti yang ada pada gambar di samping, jika kita mengukur sebuah tegangan menggunakan multimeter pada ujung fasa R, kemudian kita hubungkan dengan netral, maka pada multimeter akan terbaca tegangannya yaitu sebesar 220 volt. Sedangkan jika kita mengukur tegangan dari ujung fasa R dengan ujung fasa S, maka pada multimeter akan terbaca tegangan sebesar 380 volt. Lalu, bagaimana cara perencanaan instalasi 3 fasa? Dalam pelaksanaannya, instalasi 3 fasa dapat direncanakan dengan dikelompokkan. Misal, mengelompokkan untuk instalasi penerangan sendiri dan instalasi tenaga sendiri. Dengan begitu, misal terjadi gangguan pada instalasi tenaga, maka instalasi penerangan masih bisa terus bekerja. Dengan kita mengelompokkan beban instalasi, maka listrik 3 fase yang kita miliki dapat kita manfaatkan dengan benar. Perhatikan contoh gambar yang ada di sebelah kanan. Berikut adalah contoh gambar pembagian dari instalasi 3 fasa ke beberapa beban. Yang pertama, perhatikan pada lingkaran nomor 1. Itu merupakan sumber dari tegangan 3 fasa. Masih ingat kan? Sumber tegangan 3 fasa dapat disimbolkan dari line dengan garis, 3 garis itu menunjukkan garis sumber fasa R,
S dan juga T, kemudian garis yang ada lingkarannya hitam itu adalah netral, dan garis yang ada arah ke bawahnya itu adalah simbol dari ground. Oke, dari sumber 3 fasa tersebut kemudian kita bagi menentukan mau digunakan untuk apa saja. Misal yang pertama, perhatikan kotak nomor 2. Di situ akan digunakan sebagai sumber tegangan untuk panel kontrol motor lift dan juga panel kontrol pada eskalator. Panel kontrol tersebut menggunakan sumber tegangan yang masing-masing panelnya menggunakan sumber 3 fasa, karena pada umumnya motor yang dikontrol merupakan motor jenis 3 fasa. Kemudian pada pembagian yang ketiga itu digunakan sebagai instalasi penerangan, masih tetap menggunakan sumber 3 fasa, tapi nanti pada pelaksanaannya akan dibagi dari sumber 3 fasa tersebut. Contoh, misal pada fasa yang pertama, fasa R digunakan untuk penerangan di luar ruangan gedung. Kemudian fasa S digunakan untuk penerangan di dalam gedung. Kemudian fasa T bisa digunakan untuk penerangan pada jalan. Nah, seperti itulah. Jadi kita harus menentukan dulu akan digunakan ke beban berapa dan apa saja, dan disitu harus dibagi dengan yang harus dibagi secara seimbang. Oke, demikian adalah materi tentang instalasi 3 fasa. Misal dari kalian ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui grup WhatsApp. Jadi kita diskusi di grup tersebut. Oke, setelah kita mempelajari tadi, ada sedikit tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan, yaitu kalian buat atau kalian isi TTS berikut. Jadi yang pertama, kalian gambar dulu di buku tulis kalian, di catatan masing-masing. Kemudian kalian jangan lupa diberi nama dan juga kelas. Kemudian setelah selesai kalian foto, kemudian kirimkan jawaban kalian tersebut di link bawah ini. Jadi saya tunggu responnya, karena nilainya ini akan saya masukkan ke dalam nilai harian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis.